Anda kalau nemu uang ratusan ribu sekresek jangan diambil ya. Atau Anda ambil lalu kasih ke pihak berwajib. Bisa jadi itu uang pasangan atau uang yang dibuat untuk mencari tumbal. Lagian siapa juga orang yang mau membuang uang sebanyak itu kan? Iya kan? Ya, Assalamualaikum YouTube, selamat datang di channel Mas Bagaskara. Kali ini ada cerita yang dialami oleh adiknya Bayu, yang mana ia dikasih uang oleh orang random di pasar. Dan setelah itu, adiknya sakit keras dan hampir tewas. Dan seperti apa cerita lengkapnya, mari kita dengarkan bersama. Open story now. Pagi itu, matahari baru naik di langit timur. Udara masih sejuk. Embun masih menggantung di dedaunan pisang di belakang rumah. Dari arah dapur, terdengar suara emak Bayu yang sedang goreng tempe sambil sesekali teriak. "Yuk, ayo cepat, pasar makin rame tuh. Emak gak kuat kalau bawaannya banyak." Bayu yang baru selesai cuci muka di sumur, cuma menjawab sambil ngelap wajah pakai handuk kecil. "Iya mak, bentar lagi berangkat." Hari Minggu selalu jadi rutinitas buat Bayu, nganterin ibunya ke pasar. Biasanya dia pakai motor Supra X kesayangannya yang udah mulai karatan di bagian knalpot. Tapi buat Bayu, motor itu saksi perjuangan dia kerja di bengkel kecil di kota. Selesai ngantar ibunya, Bayu pulang sekitar jam 9 pagi. Waktu itu Rizky, adiknya yang masih duduk di kelas 1 SMA, lagi duduk di ruang tamu sambil main HP. Bayu masuk ke kamar, melepas jaket, dan menarik nafas panjang. Tapi pandangan Rizky langsung terpaku waktu lihat kakaknya membuka sesuatu dari dalam tas hitamnya. Sebuah amplop coklat, tebal kayak isi uang. Rizky penasaran, langsung nyamperin. "Wah, Mas dapat duit banyak ya?" Bocah, urusan orang gede gak usah ikut campur." Bayu mencoba menutup amplop itu, tapi Rizky malah duduk di sebelahnya dan krenyek. "Ya elah, Mas, beliin aku HP baru dong, HP ku lemot nih." Bayu cuma senyum tipis. Tapi saat Rizky duduk lebih dekat, dia mencium sesuatu. Bau itu wangi banget, bukan kayak parfum biasa. Ada aroma aneh, kayak bunga melati yang udah lama direndam air bercampur sama bau dupa. Rizky ngendus-ngendus pelan, terus nyeletuk. "Mas, ini bau apa ya? Kok wanginya kayak aneh gitu?" Bayu sempat terdiam. Wajahnya berubah sedikit canggung. "Gak usah kepo deh. Ini cuma nemu aja." "Nemu?" "Iya, nemu di depan pagar waktu tadi nganter emak." Rizky langsung melotot. "Loh, Mas, nemu duit segitu banyak ya?" "Iya, amplopnya nganggur di tanah, ya aku ambil aja. Lumayan buat nambahin tabungan." Rizky yang mulai agak dewasa langsung ngerasa janggal. "Tapi Mas, kalau itu bukan punya Mas berarti kan bukan hak Mas juga." Cerewet kamu. "Mau HP gak?" "Ya mau sih." "Ya udah diem. Jangan bilang emak bapak, paham?" Rizky diam, tapi di dalam hatinya muncul perasaan gak enak. Amplop yang tadi dia pegang kakaknya selain wangi aneh juga bikin hawa kamar jadi sumpek kayak pengap. Beberapa menit kemudian, Bayu masukin amplop itu ke dalam laci meja belajar dan ngunci. Rizky memperhatikan dengan seksama. Di sisi amplop, ada sedikit noda hitam kayak bekas arang, dan tulisan samar di ujungnya, entah itu huruf Arab atau raja. Siang menjelang sore, rumah kembali tenang. Emak Bayu sibuk di dapur, bapaknya tidur siang di ruang depan. Rizky main di luar tapi pikirannya masih kepikiran sama amplop tadi. Pas maghrib tiba, semua keluarga kumpul buat sholat. Setelah itu mereka makan malam bareng. Bayu kelihatan biasa aja, malah ceria. Tapi waktu Rizky lewat depan kamarnya, dia mencium lagi bau melati yang sama. Wangi itu keluar dari dalam kamar Bayu. Rizky ngetok pintu. "Mas, boleh masuk?" "Masuk aja." Bayu lagi tiduran sambil scroll HP. Tapi Rizky lihat laci tempat amplop itu disimpan, itu agak terbuka sedikit. Ada kilauan merah kecil kayak bara rokok di dalamnya, padahal nggak ada orang rokok di kamar itu. Rizky ngerasa merinding. "Mas, tadi amplopnya disimpan kan?" "Iyalah, kenapa sih kamu nanya itu terus?" "Gak tahu, cuma tadi aku lihat kayak ada cahaya di lacinya." Kamu jangan halu. Udah, tidur aja sana." Rizky keluar dari kamar sambil ngerasa aneh.
Tapi malam itu sebelum tidur, bau wangi itu malah makin nyebar ke seluruh rumah. Jam 11 malam, rumah udah sepi. Emak bapak Bayu udah tidur lebih dulu. Rizky dan Bayu tidur sekamar seperti biasa. Ranjangnya 2 tingkat, Rizky di bawah, Bayu di atas. Angin malam pelan masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Tapi tiba-tiba Rizky ngerasa aneh. Pinggangnya kayak dicubit pelan. Terus makin lama makin keras sampai dia meringis. Aduh, siapa sih? Dia bangun, nengok ke arah atas tempat tidur Bayu. Dan di situ, jantungnya langsung berdegup keras. Ada sosok hitam duduk di atas dada Bayu. Kurus kering, tinggi, tangannya panjang banget. Jari-jarinya kayak cakar dan lidahnya menjulur panjang sampai menyentuh wajah Bayu yang gak sadar. Matanya merah menyala, giginya putih tajam, dan kulitnya kayak arang. Rizky nggak bisa teriak, tenggorokannya kayak dikunci. Tapi dalam hatinya, dia mulai baca ayat kursi, terus dan terus, meskipun bibirnya nggak bisa bergerak. Sosok itu menatap ke arah Rizky dengan wajah penuh kebencian. Matanya menyalak dan suaranya menggeram pelan. Rizky terus baca doa dalam hati, sampai akhirnya dia kumpulin semua tenaga dan teriak sekencang-kencangnya. Allahu Akbar! Sekejap, sosok itu lenyap. Bayu langsung terbatuk keras dan diam. Tubuhnya kaku. Rizky yang masih gemetar langsung lari keluar kamar, gedor pintu kamar emak bapaknya. Pak, di kamar ada setan. Sumpah, Pak. Bapaknya yang baru bangun kaget dan langsung keluar kamar. Mana ada setan? Kamu ngimpi kali. Enggak, Pak. Tadi Mas Bayu diduduki. Aku lihat sendiri. Tapi bapaknya nggak percaya. Cuma nyuruh Rizky balik tidur. Dah, tidur sana. Jangan bikin gaduh. Rizky balik ke kamar, tapi hatinya nggak tenang. Dia coba bangunin Bayu berkali-kali. Mas, bangun mas. Tapi Bayu nggak bangun. Tubuhnya panas banget, kayak demam tinggi. Napasnya cepat dan pendek. Rizky panik, tapi karena nggak ada yang percaya, dia cuma bisa duduk di samping kasur dan nunggu. Menjelang subuh, Mak Bayu bangunin mereka buat sholat. Rizky, bangunin kakakmu. Rizky langsung nyentuh dahi Bayu. Masih panas. Mak, Mas Bayu badannya panas banget. Hah? Sakit apa dia? Emaknya langsung datang, pegang kepala Bayu. Ya Allah, kok panasnya tinggi banget. Bapaknya datang ikut lihat, tapi Bayu tetap nggak sadar. Tidur dengan nafas berat. Sampai Rizky berangkat sekolah, Bayu belum juga bangun. Dan waktu dia pulang sore harinya, rumah udah rame. Ada tetangga, ada bapaknya, ada seorang dokter yang baru aja datang. Dari luar kamar, Rizky bisa dengar ibunya nangis pelan. Gak tahu, dari tadi gitu terus gak bangun-bangun, kata ibunya ke dokter. Rizky berdiri di depan pintu kamar menatap kakaknya yang terbaring dengan wajah pucat. Bau melati itu masih ada. Malah sekarang lebih kuat daripada sebelumnya. Kayak seseorang nyalain dupa di dalam kamar. Dan di hati kecil Rizky mulai muncul firasat buruk. Ini bukan sakit biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap dari sekedar demam. Sesuatu yang bermula dari amplop coklat beraroma wangi itu. Sore itu, langit mendung. Angin berhembus dari arah timur, bikin daun-daun jambu di depan rumah bergetar halus. Rizky baru pulang sekolah, seragamnya masih basah kena gerimis di jalan. Tapi langkahnya langsung terhenti begitu dia lihat suasana rumahnya yang gak seperti biasa. Motor tetangga parkir berjejer di depan pagar. Dari dalam rumah, terdengar suara lirih ibunya, menangis pelan. Bu, kenapa bu? Tanya Rizky dengan nafas tersengal. Mas Bayu nak, dari tadi gak sadar-sadar. Dek, jantung Rizky langsung berdebar. Dia nyelonong masuk ke kamar tempat Bayu terbaring. Di situ ada bapaknya dan seorang pria parubaya, dokter kampung yang dipanggil tetangganya. Suhu tubuhnya tinggi banget,
Sudah saya kasih suntikan, tapi belum bereaksi. Bayu terbaring kaku, wajahnya pucat, bibirnya kering, tapi yang bikin Rizky merinding, di sekitar leher Bayu ada noda hitam samar kayak bekas jari. Rizky menelan ludah. "Pak, itu lehernya Mas Bayu kok kayak ada bekas gitu?" "Jangan ngomong sembarangan kamu," saut bapaknya dengan suara berat. Tapi Rizky nggak bohong. Hatinya bilang, ada yang salah dengan semua ini. Dan yang paling aneh, bau wangi itu masih ada. Bau melati yang sama, tapi kali ini lebih kuat daripada sebelumnya. Kayak seseorang nyalain dupa di dalam kamar. Malamnya suasana rumah makin gak tenang. Dokter sudah pulang tapi Bayu belum juga sadar. Ibunya duduk di samping tempat tidur sambil baca Yasin, sementara bapaknya duduk di ruang tamu menatap kosong. Rizky mondar-mandir di luar kamar, pikirannya kacau. Dia gak tahan lihat ibunya terus nangis. Akhirnya dia keluar rumah, naik sepeda ke rumah temannya Zaki. Zaki ini teman dekat Rizky dari SMP. Dan yang bikin dia ingat Zaki malam itu, karena kakaknya Zaki, Mas Indra, dikenal bisa ngelihat hal-hal yang gak kasat mata. "Ki, kamu serius?" tanya Zaki waktu Rizky cerita semuanya. "Serius, Zak. Dari semalam aku lihat sendiri. Ada sosok hitam duduk di dada Masku. Aku kira mimpi, tapi sekarang dia gak sadar-sadar. Mas Indra masih di bengkel. Pulangnya habis Isya nanti. Aku tunggu dari sini." Rizky duduk gelisah di ruang tamu rumah Zaki. Jam dinding berdetak lambat. Di luar, suara jangkrik nyaring banget, bikin suasana makin gak tenang. Baru sekitar jam 8 malam, suara motor berhenti di depan rumah. Mas Indra datang, pakai jaket hitam, wajahnya tenang, tapi tatapannya tajam. "Ada apa, Ki? Kamu kelihatan pucat." Rizky langsung maju dan cerita semuanya dari awal. Soal amplop wangi, bau melati, sampai Bayu yang gak sadar. Mas Indra diam cukup lama. Lalu dia nyeletuk pelan. "Kayaknya ini bukan urusan medis. Ada yang ngikut dari amplop itu." Tanpa nunggu lama, mereka bertiga berangkat ke rumah Rizky. Pas sampai, suasana rumah udah rame. Beberapa tetangga kumpul. Sebagian baca doa pelan, sebagian lagi cuma berdiri di luar karena takut. Bau wangi melati makin menyengat. Bukan wangi yang menenangkan, tapi wangi yang bikin mual. Mas Indra masuk kamar Bayu. Dia duduk di lantai, meletakkan telapak tangannya di dada Bayu sambil merem. Beberapa detik kemudian, dia tiba-tiba buka mata dan langsung berdiri. "Astagfirullah, ini bukan orang sakit biasa." Rizky kaget. Ibunya yang duduk di samping tempat tidur langsung nangis. "Anakku kenapa, Nak?" "Tenang, Bu," kata Mas Indra pelan. "Saya butuh air minum." Rizky buru-buru ambil sebotol air galon kecil, diserahin ke Mas Indra. Mas Indra baca sesuatu sambil meniup ke air itu, lalu mengusapnya ke kepala dan tangan Bayu. Tubuh Bayu yang tadi kaku perlahan bergerak, tapi bukan kayak orang sadar. Dia justru kejang-kejang. Matanya terbuka lebar, bola matanya putih semua, mulutnya menganga, dan dari tenggorokannya keluar suara geraman berat. Ibunya jerit histeris, "Ya Allah, tolong anakku!" Mas Indra tetap tenang. Dia tekan dada Bayu sambil baca ayat-ayat pendek. Perlahan tubuh Bayu tenang, lalu terlemas. Nafasnya kembali normal. Mas Indra natap Rizky. "Kamu bawa aku lihat amplop itu?" Rizky langsung lari ke kamarnya, ambil kunci laci, dan buka tempat Bayu nyimpen amplop itu. Waktu amplopnya dibuka, bau wangi yang sama menyembur keluar. Tapi sekarang jauh lebih kuat, sampai bikin tenggorokan Rizky perih. Di dalam amplop, ada segepok uang 100 ribuan. Dan di antara lembaran uang itu, terselip kain putih kecil bertulis raja. Tulisan itu kayak huruf Arab campur simbol aneh. Mas Indra natap serius. "Pak, Bu, ini bukan uang biasa. Ini uang besangan." "Uang apa, Mas?" tanya bapaknya Rizky dengan suara berat. "Uang jebakan, Pak. Biasanya dipakai buat ngambil tumbal. Siapapun yang nemuin uang ini, kalau diambil, akan jadi perantara buat ditukar jiwanya." Suasana langsung hening. Cuma suara jangkrik di luar yang terdengar. Ibunya Rizky langsung nangis keras. "Siapa yang tega numbalin anak saya, Mas? Siapa?" Mas Indra geleng tenan. "Saya belum tahu, tapi kita harus musnahin benda ini secepatnya. Kalau enggak, Bayu bisa nggak balik lagi." Malam makin larut.
Pak RT datang setelah dikabarin warga. Dia ikut ngedengar semua penjelasan Mas Indra. Setelah itu, Mas Indra di luar rumah dan menelepon seseorang. Katanya temennya, seorang kiai yang biasa nanganin hal-hal kayak gini. Biar nanti beliau yang lanjutin. Ini udah masuk ke wilayah hitam. Sambil nunggu, Mas Indra nyuruh semua orang buat jaga wudhu dan baca Yasin di dekat Bayu. Ruang tamu berubah kayak majelis zikir. Suara doa mengalun pelan di tengah malam yang makin dingin. Tapi di sela-sela bacaan itu, Rizky sempat lihat sesuatu. Dari arah jendela kamar, ada bayangan hitam melintas cepat. Dan dari luar, kedengeran suara langkah kaki berat, kayak orang yang rantai. Rizky langsung noleh ke Zaki yang duduk di sebelahnya. "Ki, kamu denger nggak?" "Iya, kayak ada yang jalan di luar." Mas Indra berdiri, jalan pelan ke jendela, lalu membuka tirai. Di luar cuma gelap dan kabut, tapi dia tahu sesuatu memang sedang ngintip dari balik gelap itu. Dia belum puas, gumam Mas Indra pelan. Dia masih mau ngambil Bayu. Sekitar jam 12:30 malam, mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya turun seorang lelaki tua berjanggut putih. Diikuti 4 pemuda berpakaian koko dan sarung. Mas Indra langsung menyambutnya. "Mbah, ini anak muda yang kena." Kiai tua itu mengangguk. Matanya tajam tapi teduh. "Bawa saya lihat." Mereka semua masuk ke kamar Bayu. Rizky dan Zaki disuruh tunggu di teras. Tapi suara lantunan doa dan ayat suci dari dalam kamar terdengar jelas. Lama-lama, udara di sekitar rumah berubah. Dingin, angin berhenti. Bahkan jangkrik pun mendadak diam. Rizky yang duduk di teras ngerasa bulu kuduknya berdiri semua. Di atas rumah, suara tok, tok, tok. Seperti langkah kaki berjalan di atap. "Jak, kamu denger gak?" "Iya Ki, itu kayak langkah orang di atas." Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suara keras. "Allahu Akbar!" Rizky kaget, langsung berdiri. Beberapa detik kemudian suasana kembali hening. Pintu kamar terbuka. Mas Indra keluar dengan wajah berkeringat tapi tenang. Udah aman. Tapi Bayu masih harus dijaga semalaman. Rizky langsung masuk. Di dalam kamar, Bayu sudah tenang. Kiai tua duduk di dekat kepala Bayu, membaca zikir pelan. Ibunya menggenggam tangan Bayu sambil menangis haru. Malam itu, Rizky dan Zaki tidur di ruang tamu. Rizky sempat terlelap beberapa jam, tapi sebelum subuh, dia kebangun karena suara azan. Begitu bangun, dia lihat Bayu sudah duduk di kasur. Wajahnya tenang. Ibunya tersenyum sambil nangis bahagia. "Alhamdulillah, anakku sadar juga." Rizky langsung nyamperin dan meluk kakaknya. Tapi di dalam hati kecilnya, dia tahu cerita ini belum selesai. Masih ada rahasia besar di balik amplop itu. Hujan turun deras malam itu. Rizky duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Matanya terus mengarah ke kamar Bayu yang terkunci rapat. Sejak sore tadi, Bayu nggak keluar sama sekali. Hanya terdengar suara berbisik dari dalam kamar. Pelan, tapi jelas bukan suara manusia biasa. Rizky udah nggak tahu harus ngapain lagi. Semua tetangga udah takut mendekat. Apalagi setelah semalam Bayu ditemukan berdiri di depan rumah tengah malam sambil menatap langit dengan mata kosong. Satu-satunya orang yang terlintas di pikirannya cuman satu. Mas Indra, teman almarhum bapaknya yang dikenal bisa melihat hal-hal gaib. Rizky langsung meraih ponselnya, mengetik pesan. "Mas, tolong, Bayu lagi aneh banget. Tolong datang ke rumah." Pesan dikirim. Beberapa menit kemudian notifikasi masuk. "Tutup semua jendela dan pintu.
Jangan biarkan siapapun masuk sebelum aku sampai. Rizky nurut. Ia cepat-cepat mengunci semua pintu, menurunkan gorden dan mematikan lampu ruang tamu. Rumah itu jadi gelap dan hening. Hanya suara hujan yang menetes di atap seng. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah motor berhenti di depan pagar. Dari balik tirai, Rizky lihat sosok pria berjaket hitam turun sambil membawa tas kecil berwarna coklat. Wajahnya serius, mata tajam. Sekitar jam setengah 1 malam, mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya turun seorang laki-laki tua berjanggut putih, diikuti 4 pemuda berpakaian koko dan sarung. Mas Indra langsung menyambutnya. "Mbah, ini anak muda yang kena." Kiai tua itu mengangguk. Matanya tajam tapi teduh. "Bawa saya lihat." Mereka semua masuk ke kamar Bayu. Rizky dan Zaki disuruh tunggu di teras. Tapi suara lantunan doa dan ayat suci dari dalam kamar terdengar jelas. Lama-lama, udara di sekitar rumah berubah, dingin. Angin berhenti, bahkan jangkrik pun mendadak diam. Rizky yang duduk di teras ngerasa bulu kuduknya berdiri semua. Di atas rumah, suara tok, tok, tok. Seperti langkah kaki berjalan di atap. "Zak, kamu denger nggak?" "Iya, Ki. Itu kayak langkah orang di atas." Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suara keras. "Allahu Akbar!" Rizky kaget, langsung berdiri. Beberapa detik kemudian, suasana kembali hening. Pintu kamar Bayu terbuka. Mas Indra keluar dengan wajah berkeringat, tapi tenang. Udah aman. Tapi Bayu masih harus dijaga semalaman." Rizky langsung masuk. Di dalam kamar, Bayu sudah tenang. Kiai tua duduk di dekat kepala Bayu, membaca zikir pelan. Ibunya menggenggam tangan Bayu sambil menangis haru. Malam itu, Rizky dan Zaki tidur di ruang tamu. Rizky sempat terlelap beberapa jam, tapi sebelum subuh dia kebangun karena suara azan. Begitu bangun, dia lihat Bayu sudah duduk di kasur, wajahnya tenang. Ibunya tersenyum sambil nangis bahagia. "Alhamdulillah, anakku sadar juga." Rizky langsung nyamperin dan meluk kakaknya. Tapi di dalam hati kecilnya, dia tahu cerita ini belum selesai. Masih ada rahasia besar di balik amplop itu. Hujan turun deras malam itu. Rizky duduk di ruang tamu dengan wajah pucat, matanya terus mengarah ke kamar Bayu yang terkunci rapat. Sejak sore tadi, Bayu nggak keluar sama sekali. Hanya terdengar suara berbisik dari dalam kamar. Pelan, tapi jelas bukan suara manusia biasa. Rizky udah nggak tahu harus ngapain lagi. Semua tetangga udah takut mendekat. Apalagi setelah semalam, Bayu ditemukan berdiri di depan rumah tengah malam sambil menatap langit dengan mata gosong. Satu-satunya orang yang terlintas di pikirannya cuma satu, Mas Indra, teman almarhum bapaknya yang dikenal bisa melihat hal-hal gaib. Rizky langsung meraih ponselnya, mengetik pesan. "Mas, tolong dong mas, Bayu lagi aneh banget. Tolong datang ke rumah." Pesan dikirim. Beberapa menit kemudian notifikasi masuk. "Tutup semua jendela dan pintu. Jangan biarkan siapapun masuk sebelum aku sampai." Rizky nurut. Ia cepat-cepat mengunci semua pintu, menurunkan gorden, dan mematikan lampu ruang tamu. Rumah itu jadi gelap dan hening. Hanya suara hujan yang menetes di atap seng. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah motor berhenti di pagar. Dari balik tirai, Rizky lihat sosok pria berjaket hitam turun sambil membawa tas kecil berwarna coklat. Wajahnya serius, mata tajam. "Mas Indra." Rizky langsung membukakan pintu. Mas Indra nggak banyak bicara. Begitu masuk, dia langsung menatap ke arah kamar Bayu. "Dia di dalam." "Iya mas, dari tadi sore nggak keluar." "Baunya udah sampai keluar." Gumam Mas Indra pelan. "Bau apa mas?" "Bau tanah kuburan yang masih basah," jawabnya singkat.
Mas Indra kemudian membuka tasnya, mengeluarkan sebotol air putih dan beberapa dupa. Ia menyalakan dupa itu, lalu menggerakkannya perlahan ke arah pintu kamar Bayu. Begitu asap dupa menyentuh gagang pintu, tiba-tiba terdengar tuar, suara keras seperti sesuatu jatuh dari dalam kamar. Rizky terlonjak. "Mas, itu Bayu." "Jangan masuk dulu," cegah Mas Indra. Ia memejamkan mata, mulutnya komat kamit membaca doa. Setelah beberapa detik, wajahnya berubah tegang. "Ini bukan cuma gangguan, Ki. Bayu udah ditandai." "Ditandai? Maksudnya?" Mas Indra membuka matanya, menatap tajam ke arah Rizky. "Uang yang kamu bilang wangi itu bukan uang biasa. Itu uang tumbal. Kalau seseorang menerima uang itu, berarti dia udah masuk ke dalam perjanjian. Dan selama uang itu masih ada di rumah ini, penghuninya bakal diambil satu-satu." Rizky terdiam. Suaranya serak waktu akhirnya berbicara. "Tapi, uang itu cuma amplop biasa, Mas. Gak ada nama, gak ada apa-apa." Mas Indra menarik napas panjang. Yang kirim gak perlu tulis nama. Mereka cuma perlu korban baru. Dan Bayu yang nerima pertama kali. Berarti dia yang ditagih dulu. Rizky mulai gemetar. "Mas, bisa diselamatin kan?" "Bisa. Tapi harus cepat. Kalau sudah lewat 3 malam, tubuhnya akan jadi milik mereka." Tanpa buang waktu, Mas Indra menyiapkan ritual. Ia menggambar garis melingkar dengan garam di depan kamar, lalu menaruh kendi kecil berisi air putih di tengahnya. "Ki, kamu harus kuat. Jangan panik apapun yang kamu lihat nanti." Rizky mengangguk. Mas Indra kemudian membuka pintu kamar Bayu perlahan. Dari dalam, keluar hawa dingin menyengat, seperti udara dari dalam kulkas. Lampu kamar berkelap-kelip, dan Bayu terlihat duduk di pojok ruang, menatap dinding sambil tersenyum. "Bayu," panggil Mas Indra pelan. Bayu menoleh perlahan, matanya merah menyala. "Dia udah nggak di sini," katanya dengan suara berat, seperti 2 orang bicara bersamaan. Mas Indra langsung menegakkan tubuhnya. Tangan kanannya memegang botol air. "Keluar kau, jangan ganggu tubuh manusia ini." Begitu air dipercikkan, Bayu berteriak keras. Badannya menegang, lalu jatuh ke lantai sambil menggeliat. Rizky menahan tangis melihat kakaknya kesakitan. Mas Indra terus membaca doa, suaranya makin lantang. Tapi tiba-tiba, semua lilin di meja padam bersamaan. Gelap. Suara hujan berhenti. Dan dari arah jendela, terdengar bisikan pelan. "Uang itu jangan dikembalikan." Mas Indra langsung menoleh kecepat. Tapi di luar jendela, hanya tampak bayangan hitam besar berdiri diam. Badannya tinggi, kepalanya hampir menyentuh plafon. "Setan dari tanah," gumam Mas Indra. "Dia penjaga uang itu." Rizky hampir pingsan. "Mas, itu apaan?" "Dia datang karena tahu kita mau mengakhiri perjanjian." Mas Indra langsung menarik tangan Rizky. "Cepat ambil amplopnya. Di mana kamu simpan?" "Di lemari ruang tengah." Mereka berdua lari ke ruang tengah. Rizky membuka lemari dengan tangan gemetar. Dan benar, amplop itu masih di sana. Tapi warnanya sudah berubah jadi hitam legam. Dari dalamnya keluar bau busuk menyengat. Mas Indra meraih amplop itu, membungkusnya dengan kain putih sambil membaca doa. Namun sebelum sempat melanjutkan, terdengar suara langkah kaki berat dari arah kamar Bayu. Dung, dung, dung. Langkah itu makin mendekat. Mas Indra menatap Rizky. "Pegang air ini, kalau dia muncul, siram." Tiba-tiba, sosok hitam besar muncul di lorong, matanya merah menyala, tubuhnya gempal seperti arang terbakar. Rizky langsung menyiram air itu ke arahnya.
Sosok itu menjerit, lalu menghilang jadi asap pekat. Mas Indra buru-buru membawa amplop itu keluar rumah, lalu menanamnya di tanah kosong belakang rumah sambil mengucap doa panjang. Setelah itu, udara terasa lebih ringan. Hujan berhenti, dan dari kamar Bayu terdengar suara nafas berat. Tanda ia mulai sadar. Mas Indra menatap Rizky. Sudah aman untuk sekarang. Tapi ingat, jangan pernah lagi menerima sesuatu yang datang tanpa nama. Dunia ini penuh perjanjian, Ki. Dan kadang yang mereka minta bukan uang, tapi jiwa. Kalimat terakhir Mas Indra menggantung lama di kepala Rizky. Namun, ia belum tahu bahwa malam itu belum berakhir. Karena tepat pukul 3 dini hari, Bayu terbangun dan berkata pelan, "Mas, amplopnya balik lagi di bawah bantalku." Malam itu sunyi, angin berhenti, daun mangga di depan rumah nggak bergerak sedikit pun. Rizky duduk di tepi ranjang, menatap Bayu yang baru sadar setelah kejadian malam itu. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan kulitnya dingin seperti mayat. "Mas, gimana perasaanmu sekarang?" tanya Rizky pelan. Bayu diam lama. Ia menatap langit-langit kamar, lalu berpisik dengan suara serat. "Ki, aku lihat neraka." Rizky tertegun. "Maksudnya?" Bayu menggenggam selimutnya erat, tubuhnya bergetar. "Waktu aku nggak sadar kemarin, aku kayak ditarik ke tempat gelap, dingin banget. Di sana banyak orang, Ki. Tapi mereka nggak punya wajah." Bayu berhenti sejenak, suaranya mulai bergetar. "Mereka semua pegang amplop yang sama kayak aku. Amplop hitam. Dan tiap kali mereka buka amplop itu, tubuh mereka terbakar perlahan-lahan, tapi nggak mati. Mereka cuma menjerit, nyebut nama orang yang mereka sayang." Rizky langsung merinding. "Terus, kamu ngeliat apa lagi?" Bayu menelan ludah, menatap adiknya dengan mata kosong. Ada satu sosok berdiri di tengah tempat itu. Badannya besar. Kepalanya kayak arang yang menyala. Dia cuma bilang, "Kalau kau tolak rezekiku, kasih aku penggantinya." Rizky menahan nafas. "Pengganti? Maksudnya siapa?" Bayu menunduk lama, air matanya menetes. "Dia minta kamu, Ki." Rizky langsung mundur setapak. "Apa? Mas, jangan bercanda." "Aku gak bercanda, Ki. Tadi malam, waktu kamu siram air itu, aku lihat dia marah. Dia bilang kalau perjanjiannya gagal, dia bakal ambil pengganti dari darah yang sama." Ruang kamar terasa makin dingin. Bayu menatap jendela, tangannya gemetar. Tapi ada satu kakek di tempat itu. Dia nyamperin aku, Ki. Bajunya putih, janggutnya panjang. Matanya tenang banget. Dia cuma bilang, "Masih ada waktu, Nak. Kembalikan sebelum fajar." "Siapa itu, Mas?" "Entah, Ki. Tapi waktu aku buka mata, amplop itu udah ada lagi di bawah bantal." Rizky langsung berdiri.
Mas Indra harus tahu soal ini. Tapi saat dia keluar kamar, suara pintu depan tiba-tiba berderit. Ada seseorang masuk tanpa mengetuk. Dan di sana berdiri Mas Indra dengan wajah serius tapi aneh. Matanya merah seperti habis nangis darah. Mas Indra, panggil Rizky pelan. Mas Indra tersenyum tipis. Uang itu sudah aman, Ki. Aku sudah kubur di tempat yang tidak bisa dijangkau siapapun. Rizky menghela napas lega. Alhamdulillah. Tapi kenapa Mas kelihatan pucat gitu? Mas Indra menatapnya tajam. Kadang setiap perjanjian butuh penukar, Ki. Dan kadang penukar itu datang bukan dari yang dituju, tapi dari yang menolong. Bayu yang masih di tempat tidur langsung bangun. Mas, jangan bilang. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar rumah. Petir menyambar pohon mangga di depan, menyala terang sesaat lalu padam. Dan setelah cahaya itu hilang, Mas Indra juga ikut menghilang. Yang tersisa hanyalah aroma wangi melati yang menusuk hidung. Aroma yang sama dengan amplop uang itu. Bayu teriak panik. Dia yang ditukar, Ki. Mas Indra yang gelantiin aku. Rizky berusaha menenangkan kakaknya. Tapi malam itu, sejak detik itu, ada perubahan aneh. Setiap kali jam menunjukkan pukul 3 dini hari, terdengar langkah kaki berat di depan rumah, disertai suara bisikan pelan. Perjanjian belum selesai. Beberapa minggu kemudian, keadaan mulai tenang. Bayu sudah mulai kerja lagi, dan rumah mereka tampak normal. Tapi suatu pagi, Rizky menemukan amplop hitam baru di teras, persis seperti sebelumnya. Di bagian belakangnya tertulis, "Untuk yang menerima rezeki selanjutnya." Dan amplop itu wangi banget. Rizky menatapnya lama. Di kejauhan, suara azan subuh berkumandang, tapi entah kenapa, bau melati itu semakin kuat. Kadang bro, bukan uangnya yang bikin celaka, tapi dari mana uang itu berasal. Karena setiap rezeki yang datang tanpa alasan, pasti ada harga yang harus dibayar. Dan seringkali, harga itu bukan harta, tapi nyawa. Oke guys, gimana tadi ceritanya? Dan bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe, karena subscribe itu gratis. Gua Mas Bagaskara pamit undur diri, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!